Sebagaimana undangan yang telah disampaikan, rapat kerja pada hari ini diagendakan acara menyampaikan hasil kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI yang dilaksanakan pada masa persidangan 1 sampai dengan 4 tahun sidang 2021-2022, baik kunjungan kerja spesifik maupun kunjungan kerja pada masa reses, membahas pembicaraan pendahuluan RK, RKL, dan RKP, RAPBN tahun anggaran 2023, dan lain-lain. Saudara Menteri, pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Anggaran DPR RI, setiap komisi dialokasikan waktu untuk membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan RKP tahun anggaran 2023 bersama dengan kementerian atau lembaga mitra kerja yang hasil pembahasannya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasikan tanggal 10 Juni 2022. Terkait dengan RKP dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023, pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023. Tema rencana kerja pemerintah RKP tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana peningkatan produktivitas merupakan kunci sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca krisis pandemi COVID-19. Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tahun 2023 adalah sebesar 3.736.483.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang pedesaan dan transmigrasi. Dari jumlah anggaran tersebut diperuntukkan program dukungan manajemen dan program daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi. Pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi antara lain sebagai berikut. 1. Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai tema RKP tahun 2003, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi agar belanja Kementerian tahun 2023 diarahkan untuk pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, perlunya mendorong berbagai faktor yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, antara lain peningkatan dukungan kebijakan fiskal, memperbaiki tata kelola sumber daya alam, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta mendorong stakeholder untuk berpihak pada pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal untuk mengurangi keterisolasian. Ketiga, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, utamanya melalui BUMDes, agar lebih diperkuat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal ini, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes, peningkatan dukungan sarana dan prasarana, serta pelatihan inovasi produk bagi pengelola BUMDes. Dan sementara yang keempat adalah perlunya tenaga pendamping desa yang memiliki kompetensi dan profesionalitas, terutama dalam pemanfaatan dana desa sesuai dengan prioritas dalam rangka mewujudkan desa maju dan mandiri. Oleh karena itu, kami harapkan agar dalam proses penyusunan pagu indikatif belanja, Kementerian atau Lembaga Mitra Kerja Komisi 5 DPR RI benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir sarana masukan dari Komisi 5 DPR RI. Saudara Menteri, pimpinan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, demikian pengantar dari kami. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kami ulangi. Untuk menyingkat waktu, kami akan sampaikan hasil kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI kepada Pak Menteri.
Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan penjelasannya mengenai RKL dan RKP dalam era APBN tahun anggaran 2003. Untuk itu, kepada Saudara Menteri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI. Yang kita hormati pimpinan sidang. Pertama, kami atas nama pribadi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah untuk seluruh para pimpinan dan anggota DPR RI yang merayakan, dan juga sekaligus memohon maaf lahir dan batin, khususnya juga kepada para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI. Yang kedua, hasil kunjungan kerja dari para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI sudah saya terima, dan insya Allah ini akan segera kita tidak lanjuti untuk kita akomodasikan di dalam RKA APBN tahun 2023, dan ketika memang ada yang sifatnya mendesak nanti akan segera kita bicarakan lebih lanjut supaya dioptimalkan untuk bisa ditindaklanjuti di tahun anggaran 2022. Ketua Rapat dan para pimpinan serta anggota komisi menghormati. Yang ketiga, perkenankan kami melaporkan beberapa hal yang terkait dengan realisasi dan kebijakan penganggaran tahun anggaran 2022. Meskipun ini tidak masuk di agenda, tapi perlu kami laporkan, karena di tahun anggaran 2022 ini ada kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah, yaitu automatic adjustment untuk yang kedua. Jadi yang pertama sudah kita laporkan pada saat itu, kemudian dengan surat Menteri Keuangan nomor S458 MK .02/2022 tertanggal 23 Mei 2022 hal penambahan automatic adjustment belanja kementerian lembaga tahun anggaran 2022. Sebelum kami laporkan secara lebih jelas operasionalnya, perlu kami juga laporkan bahwa kondisi kinerja serapan anggaran tahun 2022 sampai dengan 30 Mei hari ini, sama dengan data yang sudah kita kirimkan, data 29 Mei 2022, yaitu realisasinya 26,35%, sedikit di bawah yang direncanakan 31,64%. Meskipun di bulan April kemarin, realisasi sudah di atas yang direncanakan. Tentu ini nanti akan ketemu lagi di bulan Juni karena memang ada beberapa kegiatan yang baru terlaksana lagi setelah libur panjang Idul Fitri. Para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, selanjutnya kami juga laporkan bahwa automatic adjustment belanja kementerian lembaga tahun anggaran 2022 untuk yang pertama, berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S1088-MK.02/2021 tertanggal 2 November tahun 2021 hal automatic adjustment belanja KL, di mana blokir pencadangan anggaran sudah ditetapkan saat itu 5%. Sebelum ditetapkan sudah diterima Kementerian Lembaga dan menyiapkan 5% untuk blokir pencadangan anggaran. Sehingga total waktu itu
ada 137.711.002 rupiah. Kemudian tahap yang kedua, yang hari ini sedang berproses juga, besok hari terakhir surat resmi dari Kementerian Desa harus sudah masuk ke Kementerian Keuangan dan pasti akan segera kita masukkan, karena kalau tidak kita masukkan nanti akan dilakukan blokir sepihak dan itu akan kurang sinkron dengan apa yang menjadi arahan Komisi 5 dan program prioritas di Kementerian Desa. Maka insya Allah besok surat resmi akan kita luncurkan, di mana blokir pencadangan anggaran yang kedua ini didasarkan pada surat Menteri Keuangan nomor S4588-MK.02/2022 tertanggal 23 Mei 2022 hal penambahan automatic adjustment belanja Kementerian Lembaga tahun anggaran 2022, di mana untuk tahap kedua ini kita di plotting, bukan 5%, bukan dalam bentuk persentase, tapi di plotting, dihitung dari sana, blokir pencadangan anggaran sebesar 196.430.377.000 rupiah, di mana blokir bersumber dari belanja. Yang pertama sumber dana rupiah murni, yang kedua di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional, yang ketiga di luar belanja anggaran pendidikan, yang keempat di luar belanja Perlinsos, PBI, Bansos PKH, Bansos Kartu Sembako atau program untuk melindungi masyarakat miskin, yang kelima dapat mencakup belanja non operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022 dan juga dapat mencakup belanja modal yang belum dilakukan. Nah, sumber-sumber inilah yang nanti akan kita sisir dalam waktu yang tidak lama untuk memenuhi surat Menteri Keuangan terkait dengan automatic adjustment sebesar 196.430.377.000 rupiah untuk penambahan belanja subsidi. Ini yang akan dimanfaatkan ke sana. Para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, selanjutnya kami laporkan RKP dan pagu indikatif tahun anggaran 2023. Tema dan arah kebijakan RKP tahun 2023 sebagaimana tadi sudah disinggung oleh pimpinan sidang, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan arah kebijakannya secara umum, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, respon terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan ibu kota Nusantara. Sedangkan peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung kebijakan Major Project RKP 2023, yang pertama terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di sana ada sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, pemerataan pembangunan, sedangkan dukungan major project-nya untuk dari Kementerian Desa adalah BLT dana desa, peningkatan sentra pangan di kawasan transmigrasi. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan. Dukungan major project-nya dari Kementerian Desa adalah konvergensi stunting di desa, pendidikan vokasi bagi masyarakat melalui pelatihan di Balai Latihan Masyarakat. Kemudian untuk yang ketiga, arah kebijakan yang ketiga, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, yaitu di Kementerian Desa dukungannya dengan membuka lapangan kerja di desa melalui padat karya tunai desa. Yang keempat, arah kebijakan bangunan yang keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Untuk dukungan major project di Kementerian Desa adalah revitalisasi BUMDes
atau BUMDesma, dan yang kedua pengembangan desa wisata. Sedangkan untuk arah kebijakan yang kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, kebetulan di Kementerian Desa tidak ada program dukungan major project-nya. Untuk arah kebijakan yang keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim. Dukungan major project-nya untuk Kementerian Desa adalah pengembangan desa perhutanan sosial, rehabilitasi mangrove atau pengelolaan kawasan pesisir. Arah kebijakan yang ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi. Dukungan untuk major project di Kementerian Desa adalah Desa Cerdas atau Smart Village. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dalam PAMSIMAS. Dan untuk arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu major project di Kementerian Desa adalah inventarisasi dan pemetaan HPL, kawasan transmigrasi di sekitar Ibu Kota Nusantara. Para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan pagu indikatif menurut program tahun anggaran 2023, ini ada dua tahapan. Yang pertama, pagu indikatif sesuai surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan. Yang kemudian dilakukan pemutakhiran pagu indikatif sesuai trilateral meeting RKP 2023 mulai 17 sampai 25 Mei tahun 2022 beberapa hari yang lalu. Terkait dengan pagu indikatif yang berdasarkan atau sesuai surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan, terkait dengan program dukungan manajemen rupiah murni, operasional 489 miliar 146 juta 883.000 rupiah, non operasional 516 miliar 605 juta 968, total 1 triliun 5 miliar 752 juta 851.000 rupiah. Nah, dari total ini kemudian dilakukan pemutakhiran pagu indikatif sesuai dengan trilateral meeting RKP 2023 tanggal 17 sampai 25 Mei 2022 kita turunkan menjadi 723 miliar 811 juta 016.000 rupiah yang nanti pengalihannya ada di rupiah murni untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan warga masyarakat. Kemudian program daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi. Rupiah murninya 1 triliun 741.576 miliar 400.000 rupiah. Ini yang pagu indikatif yang pertama. Kemudian setelah dilakukan trilateral meeting, dilakukan pemutakhiran naik menjadi 2 triliun 23 miliar 518 juta 235.000 rupiah. Kemudian untuk hibah luar negeri tidak ada perubahan, baik dari sejak surat bersama Menteri PPN dan Keuangan sampai pada pembahasan trilateral meeting yang 17 sampai 25 Mei tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga total masih sama 3 triliun 736 miliar 483.000 rupiah. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, sedangkan pagu indikatif menurut unit kerja eselon 1 tahun anggaran 2023, yang pertama Inspektur Jenderal, gaji 20 miliar 612 juta 928, operasional 4 miliar 200. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, adapun output prioritas kementerian tahun 2023, sebagaimana bisa kita lihat, sarana prasarana desa wisata, 120 desa, total 56,9 miliar, pengendalian penggunaan dana desa, 74.960 desa,
5,5 miliar. Penanganan konvergensi stunting 360 kelompok 15,9 miliar. Pasar Prukades di kawasan perdesaan 20 unit 11,39 miliar. Peningkatan akuntabilitas sosial dan kompetensi masyarakat 320 desa 40 miliar. Jalan di kawasan perdesaan 6 km 6,7 miliar. Pengembangan amenitas wisata 8 unit 4,5 miliar. Sedangkan untuk output prioritas pada rancangan rencana kerja pagu indikatif tahun anggaran 2023 ini di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, fasilitas desa ekspor 11 desa 4,25 miliar, transformasi ekonomi kampung terpadu 1.110 kelompok 71 miliar, bantuan pengembangan usaha BUMDesa 500 BUMDesa 39,5 miliar, pengembangan BUMDesa bersama 75 BUMDesa 10,3 miliar, bantuan sarana Prukades perhutanan sosial 6 desa 2,4 miliar, promosi produk unggulan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi 3 paket 1,5 miliar, fasilitasi investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi 6 kabupaten 1 miliar, fasilitasi kewirausahaan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi 6 paket 3,5 miliar, BIMTEK pelaku usaha Prukades 100 orang 1,5 miliar. Berikutnya pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tenaga kerja di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya 595 orang 5 miliar. Jalan desa strategis yang ditingkatkan di kawasan perbatasan. Ini mandat Inpres 1 tahun 2021. 1,10 km, 4,399 miliar. Peningkatan kapasitas masyarakat bidang pariwisata, pertanian, kelautan, pesisir, dan perikanan di daerah khusus 620 orang, 3,946 miliar. Pilot project prasarana air bersih di daerah tertinggal 3 unit 4,50 miliar. Sarana pasca panen, komoditas pertanian dan kelautan di daerah tertinggal 4 unit 1,3 miliar. Gudang produksi hasil Prukades, Kopra di daerah tertinggal, 2 unit, 1,52 miliar. Sarana pengelolaan kawasan pesisir, pengelolaan produk turunan mangrove, 8 unit, 2,75 miliar. Embung di kawasan perbatasan negara, mandat Inpres 1 tahun 2021, 2 unit, 3,178 miliar. Bapak Ibu, para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, selanjutnya output prioritas untuk Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Jembatan di kawasan transmigrasi 217 meter 13,16 miliar, sarana air bersih di kawasan transmigrasi 451 unit 3,56 miliar, sarana produksi pertanian di kawasan transmigrasi 28 unit 7,5 miliar, pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi 1.820 orang 4,67 miliar, fasilitasi pencadangan tanah transmigrasi 1 daerah 1,15 miliar, jalan di kawasan transmigrasi 55,92 km 39,6 miliar, drainase di kawasan transmigrasi 5,63 km 5,67 miliar. Fasilitas umum di kawasan transmigrasi 23 unit 12,4 miliar, bangunan air di kawasan transmigrasi 2 unit 2,18 miliar, pengurusan SKHPL 1 daerah 778 juta, catu pangan, jadub, jaminan hidup transmigran 977 keluarga 11,8 miliar, sarana perumahan yang dibangun di kawasan transmigrasi 200 unit 23,73 miliar, bantuan peralatan pasca panen 3 satuan pemukiman 2,78 miliar. Selanjutnya di Inspektorat Jenderal, layanan pengawasan internal pada Sekjen dan BPSDM 3 layanan 2,75 miliar, layanan pengawasan internal pada Ditjen PAI dan PPDT 2 layanan 3 miliar, layanan pengawasan internal pada Ditjen PPK Trans dan BPI 2 layanan 3 miliar,
Layanan pengawasan internal pada Ditjen PDP dan Ijen 3 layanan 3 miliar. Layanan investigasi khusus dan pengawasan penggunaan dana desa 2 layanan 3 miliar. Selanjutnya untuk Sekretariat Jenderal, layanan perencanaan dan kerjasama dan dukungan P3PD PHLN Bank Dunia 5 layanan 24 miliar. Layanan kepegawaian dan organisasi 4 layanan 23,5 miliar. Layanan hubungan masyarakat 4 layanan 13 miliar. Layanan hukum 4 layanan 6,5 miliar. Layanan keuangan dan barang milik negara 4 layanan 58 miliar. Layanan umum dan pengadaan 4 layanan 100 miliar. Selanjutnya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peningkatan pembelajaran masyarakat melalui Akademi Desa P3PD PLN Bank Dunia 32.000 orang 19,9 miliar. Pendampingan desa 35.000 orang atau pendamping 74.960 desa 1,542 triliun. Peningkatan kapasitas ASN 500 orang 3,5 miliar, pelatihan masyarakat 7.500 orang 32 miliar, peningkatan kapasitas pendamping desa P3PD PLN Bank Dunia 15.800 orang 52,5 miliar. Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Background Study RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi 6 dokumen 3,25 miliar. Layanan data dan informasi, pengembangan sistem dan teknologi informasi 3 layanan 5,36 miliar. Layanan jaringan komunikasi data 1 layanan 9,2 miliar. Pengembangan desa digital melalui Smart Village P3PD PHLN Bank Dunia 1000 desa 43,2 miliar. Bapak Ibu para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan lokus kegiatan pada rancangan rencana kerja pagu indikatif tahun anggaran 2023 di pertimbangan lokus kegiatan ada pada yang pertama mandat RPJMN 2020-2024, rencana kerja pemerintah tahun 2023, direktif atau arahan presiden, yang keempat prioritas kementerian, rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024, juga hasil kunjungan kerja dan aspirasi dari mitra Komisi 5 DPR RI. Dan untuk kepentingan akomodasi dan aspirasi sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Keuangan diharapkan pada tanggal 3 Juni lokus kabupaten itu sudah masuk dalam Kresna Renca tahun 2023. Para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, demikian yang bisa kami laporkan pada rapat kerja hari ini, dan tentu detailing atas seluruh output prioritas pada rancangan rencana kerja pagu indikatif tahun 2023 yang sudah saya sampaikan tadi, kami harapkan untuk bisa dicermati dan dilakukan pendetailan pada saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Demikian, mohon arahan lebih lanjut, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak Menteri. Ini anggaran cuma 3 triliun lebih sedikit, tapi luar biasa penjelasan Pak Menteri juga begitu detail saya lihat nih.